Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuri dan di sini saya akan menjelaskan materi perencanaan audit. Audit. Apa sih itu audit? Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktek yang telah disetujui atau diterima. Perencanaan audit. Perencanaan audit adalah prosedur-prosedur yang dilakukan setelah proposal disetujui atau perikatan audit telah ditandatangani dan merupakan jembatan untuk pekerjaan pengujian. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Perencanaan audit memiliki beberapa aktivitas utama, yaitu penetapan ruang lingkup dan tujuan audit, pengorganisasian tim audit, pemahaman mengenai operasi bisnis klien, kaji ulang hasil audit sebelumnya, dan penyiapan program audit. Struktur rencana audit. Yang pertama, survei pendahuluan, deskripsi dan analisa pengendalian internal, pengujian terhadap pengendalian internal, temuan dan rekomendasi. Yang terakhir, laporan hasil audit. Survei pendahuluan. Survei pendahuluan adalah rapat pembukaan antara tim audit dengan manajemen. SOP yang ada saat ini seperti apa? Pengumpulan bukti-bukti awal seperti dokumen SOP, struktur organisasi, kebijakan manajemen, panduan operasi, dokumen teknis, dan sebagainya. Deskripsi dan analisa pengendalian internal. Maksudnya di sini adalah pengendalian internal tersebut apakah sudah efektif, dan kita pada tahap ini dapat melakukan penilaian ulang untuk menilai efektivitasnya. Pengujian terhadap pengendalian internal. Untuk memastikan pengendalian internal benar efektif, kita harus melakukan pengujian yang nantinya akan dituangkan pada laporan hasil audit. Contoh pengujian yang dapat dilakukan misalnya pemeriksaan berkas dokumen, wawancara dengan pihak manajemen, pengamatan terhadap operasional, pemeriksaan aset, dan pemeriksaan berkas komputer. Temuan dan rekomendasi. Temuan audit terdiri dari 4 bagian: kriteria, kondisi, akibat, dan penyebab. Rekomendasi umumnya berbentuk tidak menyarankan perubahan, peningkatan pengendalian untuk mengurangi resiko, pemindahan resiko ke pihak luar, misal asuransi, alih daya. Laporan hasil audit. Laporan hasil audit hendaknya diselesaikan tepat waktu. Laporan hasil audit didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada audite. Audite diminta untuk memberikan tanggapan, dan tanggapan akan dimaksudkan ke laporan hasil final. Hal ini memastikan objektivitas audit. Jenis-jenis audit. Ada beberapa jenis atau tipe dari audit, antara lain audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan merupakan audit yang dijalankan untuk mencari tahu tingkat kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Apabila sistem akuntansi organisasi yang diaudit
adalah sistem akuntansi berbasis komputer, maka audit dilaksanakan pada sistem informasi akuntansi. Audit operasional. Audit operasional ada 3. Yang pertama, post implementation audit. Post implementation audit adalah di sini audit setelah diimplementasi. Ini dijalankan oleh auditor dengan penerapan pengalamannya dalam pengembangan sistem aplikasi, sehingga auditor dapat mengevaluasi apakah sistem yang diimplementasikan harus dimutakhirkan atau diperbaiki, atau bahkan dihentikan apabila sudah tidak sesuai dengan keperluan. Audit bersama. Audit menjadi tim pengembang sistem. Auditor membantu tim untuk melakukan peningkatan kualitas dikembangkannya sistem yang dibangun oleh analisis, desainer, dan programmer akan diterapkan. Audit bersama-sama. Auditor melakukan evaluasi kinerja unit fungsional atau fungsi sistem informasi apakah telah dikelola dengan baik. Tujuan audit untuk pengamanan aset, efektivitas sistem, efisiensi sistem, ketersediaan, kerahasiaan, kehandalan, dan menjaga integritas data. Manfaat rencana audit. Perencanaan merupakan salah satu teknik manajemen yang paling pokok, tetapi merupakan salah satu yang paling buruk penerapannya. Sebuah audit disebut efektif apabila tujuannya tercapai. Sangat penting auditor memahami tujuan tersebut sebelum menjalankan audit. Rencana audit yang terstruktur dan terdokumentasi mengidentifikasi dan menetapkan kriteria bagaimana menilai keberhasilan audit. Jadi manfaat rencana audit itu bisa dibilang membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit, membantu auditor untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu, membantu auditor untuk pengorganisasian dan mengelola perikatan, sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.